Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan pastinya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Pindrang, di mana Polres Pindrang periksa 18 saksi terkait joki vaksin Abdul Rahim. Nah, Polres Pindrang telah menaikkan status kasus joki vaksin Abdul Rahim dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Diki Marizaldi saat ditemui di Polres Pindrang pada Senin 27 Desember 2021. Pihaknya juga telah memeriksa 18 saksi terkait kasus tersebut. Sampai saat ini kami sudah memeriksa 18 saksi. 18 saksi ini sudah termasuk Abdul Rahim dan 15 pengguna joki vaksin bebernya. Dan juga dikatakan pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kartu vaksin pengguna jasa joki Abdul Rahim. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya, sampai saat ini sudah berapa saksi yang diperiksa rekan Nining? Ya, untuk saat ini proses kasus dari joki vaksin Abdul Rahim ini sudah masuk dalam tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan saat ini Polres Pindrang telah memeriksa 18 saksi terkait kasus tersebut. 18 saksi ini sudah termasuk dari Abdul Rahim sendiri dan 15 pengguna jasa vaksin tersebut. Seperti itu. Dari 15 pengguna joki vaksin, sudah berapa yang sudah disuntik vaksin, rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Abdul Rahim ada 15 pengguna jasa joki vaksin yang ia terima tawarannya, yakni dan saat ini dari 15 pengguna joki vaksin tersebut sudah ada 7 orang yang dilakukan atau disuntik ulang oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Nah, untuk yang disuntik ulang tersebut bertahap, ada yang pada hari Kamis, yakni ada 3 orang, kemudian untuk hari Sabtunya itu ada 4 orang, jadi totalnya sudah ada 7 orang. Dan sisa 8 lagi masih dalam proses pendalaman. Untuk 7 orang ini rata-rata merupakan dari lingkungan Rubae, dari warga Kabupaten Pindrang. Seperti itu rekan Kinan. Ya, kapan penetapan tersangka tersebut rekan Nining? Ya, jadi untuk penetapan tersangka sendiri saat ini Polres Pindrang masih dalam gelar perkara, dan hari ini mulai gelar perkara, dan kemungkinan tersangka akan ditetapkan besok. Dan sementara ini kita masih menunggu dari pihak Polres Pindrang untuk info selanjutnya. Namun jika ada sudah ditentukan tersangkanya, pihaknya menerapkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dengan pasal junto yakni pasal 13B mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Nah, untuk itu bagi yang tersangkanya ini akan diancam hukuman 1 tahun penjara dengan denda 1 juta. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Nining Anggraini untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita bersama-sama akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang, AKP Diki Marizaldi. Berikut liputannya. Perlu kami jelaskan, untuk perkara ini kami sudah naikkan ke tahap penyidikan. Sebentar kita akan gelar untuk penentuan siapa tersangkanya, untuk gelar perkara terkait penentuan tersangka. Namun dari semua sudah kita periksa, kita sudah kenakan di pasalnya, itu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait wabah penyakit menular. Kita juntukan di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13B, begitu. Berarti pasal berapa sih? Tetap pasal utama pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Itu untuk Rahim. Kalau untuk Rahimnya belum, kita masih status saksi. Jadi nanti kita gelar perkara terkait penentuan siapa yang tersangkanya, seperti itu.
Kemudian sampai sekarang ada berapa jumlah saksi yang diperiksa? Sampai saat ini sudah 17 orang saksi semua dengan Rahim kita periksa, tinggal satu lagi. Namun kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk gelar perkara nanti sore. Untuk 17 yang diperiksa itu apakah termasuk pengguna jasa vaksin? Iya, yang dari 15 orang itu kemudian dari ada beberapa saksi kita periksa, jadi totalnya sudah 17 dengan Rahimnya kita periksa sebagai saksi. Nah semuanya potensi tersangka atau bagaimana dengan ini? Kalau untuk potensi tersangka nanti kita bisa simpulkan setelah kita gelar perkara, karena gelar perkara nanti kita penentuan tersangka sebentar sore. Jadi besok sudah bisa kita rilis atau diumumkan untuk tersangkanya siapa. Dan untuk tindak lanjutnya kita sudah melakukan penyitaan kepada kartu-kartu vaksin dan sertifikatnya yang sudah beredar, yang dibawakan Rahim kepada saksi yang pengguna jasa si Abdul Rahim sudah kita sita. Kemudian selain Rahim dengan pengguna jasanya, apakah potensi juga diperiksa mereka petugas yang ditempati Rahim untuk vaksin mewakili orang? Ya pasti untuk vaksinator akan kita ambil keterangan sebagai saksi nanti terkait keberadaan Rahim ataupun semacam kita ambil keterangan saksinya untuk penguatan di berkas seperti itu. Dari saksi-saksi itu kemudian apa tadi sebagai barang bukti yang disita kemudian? Kita sudah melakukan penyitaan kepada kartu vaksin yang sudah beredar kepada 15 orang itu sudah kita sita. Kita sudah buatkan penyitaan dari pengadilan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Deki Marizaldi. Dan terima kasih rekan Nining Anggraini langsung dari Kabupaten Pindrang atas informasi yang Anda sampaikan dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk jangan lupa melakukan vaksinasi dan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan